Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Ip Man 4. Film ini bercerita tentang perjuangan Ip Man mencarikan sekolah anaknya di Amerika. Di sana Ip Man kerap mendapati perlakuan diskriminasi gara-gara ulah muridnya yaitu Bruce Lee. Film ini juga menceritakan bagaimana akhir hidup si legenda Wing Chun. Penasaran dengan alur ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Dimulai dari Ip Man yang divonis menderita kanker kepala dan leher. Dokter menyarankannya untuk berhenti merokok dan melakukan kemoterapi. Tetapi Ip Man tidak menjawabnya dan film pun dimulai. Suatu pagi, ada seorang pria berkulit hitam mendatangi perguruan Wing Chun. Dia tersenyum pasca melihat foto mahal guru Ip Man. Karena anak-anak di perguruan itu tidak bisa bahasa Inggris, maka pria ini pun diusir. Rasa tak terima, pria ini melawan dan perkelahian pun terjadi. Saat pria ini tidak menendang, tiba-tiba saja Ip Man datang dan memblokir tendangannya. Alhasil, pria ini pun terpental. Tetapi pria itu justru senang dan ia pun memeluk Ip Man. Pria ini ternyata muridnya Bruce Lee. Dia bernama Billy. Bruce Lee sendiri adalah muridnya Ip Man yang sekarang sudah menetap di Amerika. Billy memberi Ip Man undangan turnamen karate di Amerika bulan depan beserta tiket pesawat dan buku kungfu karangan Bruce Lee. Ip Man nampak senang tapi dia menolaknya karena tak punya banyak waktu. Ip Man pun berlalu pergi. Billy kemudian menitipkan surat itu kepada muridnya dan berlalu pergi juga. Di gedung sekolah, Ching anak Ip Man memukuli temannya gara-gara komik. Ip Man pun dipanggil. Kepala sekolah terpaksa mengeluarkan Ching dan menyarankan agar Ching disekolahkan ke luar negeri saja. Ip Man hanya bisa pasrah dengan keadaan itu. Nampaknya Ip Man setuju menyekolahkan Ching di Amerika. Di suatu malam ia pun mengundang Bob ke rumah. Dia meminta Bob untuk menjaga Ching selama Ip Man pergi ke Amerika nanti. Lalu Ching keluar dan memprotes kemauan ayahnya itu. Ching tak mau disekolahkan ke Amerika. Dia bahkan tak mau sekolah. Dia mau belajar kungfu saja. Kalau ayahnya boleh, kenapa dia tidak? Kenapa dia selalu disalahkan sejak ibunya meninggal? Karena kesal, Ip Man pun menampar anaknya. Lalu Bob melerai mereka dan menenangkan hati Ip Man. Keesokan harinya, Ip Man terbang ke Amerika. Setibanya di Amerika, Ip Man dijemput oleh Gun. Ip Man harus berkunjung ke Asosiasi Kebijakan Cina atau AKC guna mengurus surat rujukan sekolah Ching. Asosiasi Kebijakan Cina memang berwenang untuk mengurus masalah perizinan Cina di Amerika. Sesampainya di sana, Ip Man disambut oleh para guru kungfu. Sebelum mengutarakan niatnya itu, ketua AKC yaitu Guru Wan terlebih dahulu meminta tolong pada Ip Man untuk menegur muridnya yaitu Bruce Lee karena dia telah mengajari kungfu pada orang asing. Bruce Lee juga penulis jurus-jurus kungfu dalam bahasa Inggris. Dia bahkan menghadiri turnamen bela diri lainnya yaitu karate. Guru Wan khawatir di kemudian hari orang-orang asing ini akan menyerang balik orang Cina menggunakan kungfu. Mendengar itu, ia menolaknya secara halus. Dia menganggap Guru Wan terlalu berlebihan. Akhirnya Guru Wan dan Ip Man terlibat perkelahian kecil. Mereka saling dorong-dorongan meja yang terbuat dari kaca hingga pecah. Setelah itu, Ip Man pun permisi pergi. Ip Man pun tak jadi dapat surat rujukan itu. Saat sudah berada di tempat penginapan, Ip Man menelpon Ching di Hong Kong. Tapi yang mengangkat teleponnya adalah Bob, karena Ching masih ngambek. Hong Kong，波 Sir 好清楚。哦，係咩？麻煩你叫佢聽電話。阿姐，佢唔肯聽電話，咁你攞支筆寫低佢啊。Sementara itu, Guru Wan ternyata juga punya anak yang masih remaja. Gadis manis ini bernama Yona. Yona sangat suka cheerleading, tapi sangat bosan dengan kungfu. Besok paginya, Gun menemani Ip Man menemui kenalannya agar mau mengurus surat rujukan sekolah itu. Tapi dia menolaknya. Dia hanya mau bekerja pada Guru Wan yang reputasinya jelas. Mereka berdua pulang dengan kekecewaan.
Di malam harinya, Ip Man pun memutuskan untuk menghadiri undangan Bruce Lee. Bruce Lee juga agak kaget saat melihat gurunya berada di tribun. Di acara inilah Bruce Lee memperagakan pukulan 1 inci legendarisnya itu. Seusai acara, Bruce Lee bersedia membantu membuatkan surat rujukan sekolah Qing. Kebetulan Bruce Lee punya murid pengacara. Bruce Lee kemudian memperkenalkan murid hebat lainnya. Dia adalah Hetman, staf marinir di Amerika. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba orang-orang karate tadi datang menantang Bruce Lee. Bruce Lee menerima tantangan itu di luar dan dengan mudahnya ia berhasil mengalahkan ketiga karateka itu. Guru Yip hanya melihat dari dalam. Kemudian dari kejauhan, senior karate juga menantangnya. Bruce Lee pun mendatanginya dan perkelahian seru pun terjadi. Karateka ini akhirnya kalah dan mengakui kehebatan Bruce Lee. Keesokan harinya, Ip Man berkunjung ke sekolahan yang dimaksud. Sambil membawa surat, dia sempat menunggu kepala sekolah sebentar. Ternyata, Yona anaknya Guruwan juga bersekolah di sini. Dia berlatih cheerleading dan dipilih untuk tampil di acara nanti. Tapi teman bulinya jadi iri dan memprotes gurunya karena menganggap Yona tak layak. Sedangkan gurunya tetap bersikeras. Gadis bule ini bernama Becky. Adegan beralih ke Ip Man lagi. Kepala sekolah menerima surat itu, tapi dia juga tetap butuh surat dari AKC. Atau jika Ip Man mampu menyumbang $10.000 untuk sekolahan, maka surat-surat ini tak diperlukan lagi. Tentu saja Ip Man tak mampu. Dia akhirnya pulang dengan lesu dan kecewa. So great out there. This has been our land for generations. Hellface. Saat sudah di luar, Ip Man kaget melihat ada keramaian yang terlihat dari jauh. Ternyata itu adalah Yona yang dipeluncu oleh Becky bersama teman-teman pacarnya. Kedua tangannya dipegangi, lalu Becky memotong rambutnya agar dia tak jadi cheerleader. Yona mampu melepaskan diri, dia mendorong Becky sampai terluka. Saat Yona hendak dijepit dengan pintu, tiba-tiba saja Ip Man memblokir pintunya. Ip Man pun mengajar mereka, tetapi masih batas kewajaran. Guru Ip akhirnya mengantarkan Yona pulang naik bis sembari mereka mengobrol. Ip Man bercerita tentang masalahnya. Yona pun bersedia membantu Ip Man agar bisa mendapatkan surat rujukan itu. 申請入學。那你肯定見過我爸。其實你爸爸冇之後跟爺爺來這裡就已經是。 Di lain tempat, Becky menangis mengadu pada ibunya. Lalu ibunya menelpon suaminya agar mengusut tuntas kasus ini. Ayah Becky punya jabatan semacam petugas imigrasi. Sesampainya di rumah, Yona membujuk ayahnya agar mau memberikan surat itu. Guruwan kaget melihat wajah memarnya Yona. Bukannya simpatik, Guruwan malah menampar Yona. Dia menyesali aksinya itu. Yona menangis sedangkan Ip Man membelanya. Guruwan lalu bilang kalau kau tak tahu apa-apa karena kau tak tinggal di sini. Mendengar itu, Guru Yip berlalu pergi. Tapi Guruwan menantang Ip Man untuk bertarung. Guruwan tak mau Ip Man memanfaatkan Yona demi surat itu. Mereka berdua pun bertarung di hadapan Yona. Pertarungan ini berjalan sangat sengit. Keduanya sama-sama jago. Pertarungan terpaksa berakhir karena ada gempa bumi. Mereka berdua tak meneruskannya. Ip Man pun pulang dan bilang bahwa dia mengantar Yona untuk menjaganya, bukan untuk surat rujukan itu. 我哋係 Ip Man kembali menelepon Qing di Hong Kong, tapi seperti biasa, Qing tidak mau mengangkat teleponnya. Keesokan harinya di tempat militer, saat para kadet sedang berlatih karate, murid Bruce Lee, Hartman, sedang menderek boneka kayu. Sersan Barton meminta Hartman untuk membuangnya karena di sini bukanlah museum Cina, tetapi Hartman menolaknya. Alhasil, Barton menantang Hartman untuk bertarung melawan Colin, si guru karate. Jika Hartman menang, maka kungfu Cina boleh masuk ke dalam kurikulum marinir. You can defeat Colin. Colin dan Hartman pun bertarung, tapi sayang Hartman bisa dengan mudahnya ditaklukkan, dan Barton pun membakar boneka kayu itu. Stupidity. All you trying. Carry on.
Di lain tempat, Yona mendatangi Ip Man dan memberikannya surat itu. Sontak Ip Man langsung merobeknya karena dia tahu bahwa Yona memalsukannya. Selain karena surat, Yona ke situ juga untuk mengundang Ip Man agar hadir di acara festival. Ia menerima undangan itu dan Yona pun pamit pulang. 你嘅夢想就不如中秋咁包啦。 Di lain lokasi, Hartman menunjukkan kungfu Cina pada komandan. Komandan tertarik, serta dia menyuruh Barton untuk mempelajarinya. Sedangkan Hartman disuruh ke festival Cina untuk menelitinya. Barton yang muak mengadu pada Colin. Colin berencana akan mengunjungi festival Cina itu dan membuktikan bahwa karate lebih jauh efisien. Kemudian malam itu datang juga Ip Man menghadiri festival itu. Di sana juga ada Hartman yang sedang merekam. Yona meminta Ip Man untuk duduk di kursi guru, tetapi Ip Man menolaknya dan menyuruh Yona bersiap diri untuk tampil. 我早就来了。 Di sisi lain, Guru Wan sedang mengurus surat-surat di kantornya. Tiba-tiba saja Walters, ayahnya Becky, menangkap Guru Wan atas tuduhan kasus imigrasi gelap Cina. Guru Wan pun digelandang di kantor imigrasi. Presence of illegal aliens residing. Sementara itu, di acara festival, Colin dan murid-muridnya naik ke atas panggung. Dia memprovokasi dan menantang para guru untuk melawannya. You understand I will go all... Satu persatu guru kungfu turun, dan satu persatu juga mereka kalah. Show you no mercy. Hingga pada akhirnya guru wanita pun turun tangan. Perlawanannya cukup berarti, tetapi tetap saja dia juga dihajar. Saat Colin hendak meninjunya, tiba-tiba guru Yip menendangnya, dan pertarungan sengit pun terjadi. Colin pun kalah dan dibawa pergi. Kemenangan itu disambut sorak-sorai dari warga Cina. Saat Yona bergembira atas kemenangan itu, tiba-tiba pamannya datang dan bilang bahwa ayahnya ditahan oleh petugas imigrasi. Mereka berempat pun bergegas ke sana. Di tempat lain, Barton menjenguk Colin yang cedera parah di rumah sakit. Melihat itu, Barton makin marah. Dia pun berencana ke AKC malam itu juga. Tanpa alasan, Walters menuduh Guru Wan memalsukan surat rujukan kepada imigran gelap Cina. Guru Wan tentu membantahnya, tetapi tetap saja karena punya dendam pribadi, maka Walters pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap semua orang Cina di AKC sana. Those Chinamen must be back. Ip Man dan Yona tiba di kantor imigrasi. Mereka bertemu Billy. Ip Man pun bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Billy menyarankan pada guru Yip agar menjauh dari AKC malam ini karena timnya akan melakukan penyergapan ke sana. Alhasil, paman Yona menelpon ke AKC dan mengabarinya. Saat tengah menelpon, tiba-tiba AKC diserang oleh Sersan Barton. Mendengar itu, Ip Man pun bergegas ke sana. Barton sedang mencari Guru Wan dan orang AKC pun terpaksa memberitahunya. Bergegaslah Barton menuju kantor imigrasi. Setibanya Ip Man di AKC, Ip Man tak mendapati sersan marinir itu. Lalu pun memberitahu orang-orang AKC untuk segera meninggalkan tempat ini karena petugas imigrasi akan datang. Barton yang sampai di kantor imigrasi meminta Walters untuk mengizinkannya membawa Guru Wan. Dia ingin bertarung melawannya di markas marinir. Stay in the country when you're done with them, alright? Like a rock. I just crushed all. I'm sorry. I beg. Sesampainya di markas, Barton membangunkan para kader termasuk juga Hartman untuk menyaksikan pertarungan, yaitu melawan Guru Wan, si ketua AKC. Fight till you drop. Akhirnya pertarungan sengit pun dimulai. Sayangnya, Guru Wan harus takut di tangan Barton. Dia bahkan mengalami cedera parah. Di tempat lain, Ip Man membawa orang-orang AKC ini ke sanggarnya Bruce Lee. Di sana mereka dirawat oleh Bruce Lee. Orang-orang AKC pun meminta maaf pada Bruce Lee karena selama ini sudah banyak prasangka buruk padanya. Tak lama kemudian, Bruce Lee mendapat telepon dari muridnya Hartman. Dia melaporkan bahwa Sersan Barton menghajar Guru Wan sampai cedera. Mendengar itu, Ip Man pun datang ke rumah sakitnya Guru Wan. Di rumah sakit, Ip Man mencoba menelepon Ching lagi, dan seperti biasa Bob yang mengangkatnya. Ip Man pun bilang pada Bob bahwa dia punya kanker. Mendengar itu, Bob menyampaikan dan memaksa Ching menerima teleponnya. 你等陣，我聽住，我淨係講
Ip Man pun meminta maaf karena telah menamparnya waktu itu. Ia pun juga berjanji akan mengajarinya Wing Chun sepulangnya nanti. Mendengar itu, Jing hanya bisa menangis dan menanyakan kapan ayahnya akan pulang. Ip Man pun bilang akan pulang setelah urusannya di Amerika telah selesai. 你玩佢。 Ip Man pun meminta Hartman untuk mempertemukan dengan Barton. Tapi saat hendak pergi, Yona melarangnya. Dia mengkhawatirkannya, tetapi Ip Man meyakinkannya bahwa dia adalah ahli bela diri. Melawan pada ketidakadilan merupakan tujuan dari bela diri itu sendiri. Dan Ip Man pun berlalu pergi. 所以呢件事， Keesokan paginya, Hartman mempertemukan Ip Man kepada Barton di markas marinir. Barton senang dan antusias untuk membalaskan dendam si Colin. Pertarungan pun terjadi dengan kanker di kepalanya. Ip Man cukup bersusah payah menghadapi Sersan Barton. Ip Man sempat tersungkur, tapi kemudian bangkit lagi. Ip Man memenangkan pertarungannya setelah Ip Man menotok tenggorokan Barton sampai tumbang. Ip Man pun mendapatkan tepuk tangan dari para kadet marinir. Setelah semuanya selesai, Guruan memberikan surat rujukan itu pada Ip Man. Ip Man menerimanya sekaligus pamit pulang. 叶叔叔， Setibanya di rumah, Jing meminta ajari Wing Chun. Ip Man pun mengajarinya. Dia bilang akan memperagakan sekali saja, tapi tolong untuk direkam. 你拍低佢。 Film diakhiri dengan adegan Bruce Lee yang mendatangi upacara pemakaman gurunya Ip Man. Bruce Lee pun memberikan penghormatan yang terakhir kalinya pada sang maha guru. Sekian dulu ya guys alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.